Oke, sudah. Hmm, Sebentar. Oke, jadi sudah muncul ya presentasi saya ya. Halo? Sudah Pak, sudah. Udah ya? Oke. Nih, saya ini aja biar nggak keluar-keluar ada yang masuk-masuk nanti. Tapi kalau kayak gini nggak muncul nanti ini ya. Oke, jadi yang pertama ada 4 join ya. Ada 4 model join yang secara konsep seperti inner join, left join, right join, sama full join. Namun di MySQL itu dia belum support sama full join. Jadi di SQL Server Oracle itu sudah ada, terus di MySQL dia belum support full join. Jadi full join ini sebenarnya jarang juga digunakan di mana namanya pembuatan program, lalu ada apa namanya di kerjaan tuh sebenarnya full join nggak terlalu banyak digunakan. Jadi saya akan bahas di sini contohnya nanti akan menggunakan lebih banyak ke inner join, left join, right join. Nanti untuk full join mungkin secara konsep biar teman-teman paham juga. Oke, kita langsung untuk yang pertama inner join. Nah, kalau dilihat dari diagram Venn yang teman-teman juga dulu pelajari mungkin di matematika dasar ya, matematika ada diagram Venn. Jadi inner join itu adalah menggabungkan dua tabel yang saling beririsan ya, dua tabel yang saling beririsan. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ini. Misal teman-teman punya tabel kendaraan dan tabel servis. Nah, jadi di sini ada dua tabel, teman-teman. Yang pertama tabel kendaraan dan tabel servis. Di mana di tabel kendaraan ada 3 data dan di tabel servis itu ada 2 data. Sorry kok 2, ada 5 data ya. Nah, kalau dari konsepnya inner join, dia prosesnya akan seperti ini. Di belakang layar dia akan ngecek. Yang pertama, di row di tabel kendaraan, karena di sini patokannya adalah yang kiri adalah tabel kendaraan, yang kanan itu adalah tabel servis. Jadi, query-nya misalkan saya ingin menjoinkan tabel kendaraan dengan tabel servis atau tabel kendaraan join inner join tabel servis. Yang disebutkan pertama kali itu adalah tabel kendaraan. Berarti secara konsep dia berada di tabel yang kiri. Paham ya maksudnya? Jadi misalnya tabel kendaraan inner join tabel servis. Nah, yang disebutkan pertama kali adalah tabel kendaraan. Inner join tabel servis. Maka di sini dianggap tabel kendaraan berada di posisi kiri, tabel servis itu berada di posisi kanan. Jadi data yang di tabel kendaraan akan ngecek ke tabel servis. Ada nggak datanya di situ? Di sini juga teman-teman sebelumnya di basis data yang pertama sudah mengenal foreign key, primary key dan foreign key. Di sini di tabel kendaraan, primary key-nya adalah plat kendaraan. Di tabel service ada foreign key. Foreign key itu adalah primary key yang ada di tabel lain. Jadi sebenarnya penghubung antara kedua tabel itu adalah foreign key-nya ini.
Kalau di kasus ini adalah plat kendaraan. Itu relasinya atau penghubungnya. Jadi dia akan ngecek plat kendaraan DK1234HI, itu akan dilihat di tabel servis ada nggak? Oh ternyata ada. Dia akan membuat sebuah tabel baru atau data baru, di mana dia akan mengambil semua kolomnya. Jadi ini kolom plat kendaraan, merek, tahun, warna yang ada di tabel kendaraan, diambil, lalu digabungkan dengan tabel servis. Muncul semua kolomnya. Lalu dia akan ngecek lagi. Oh ada lagi nih. Di tabel servis ada lagi datanya yang plat kendaraannya 1234HI. Maka diambil, maka muncullah lagi seperti ini. Oke, dicek lagi. Ada lagi yang plat kendaraannya 1234HI. Maka dia akan muncul lagi seperti ini. Lalu yang kolom kedua, dia akan ngecek. Nah, karena sudah habis, di sini DK333DD ini kan nggak ada di tabel servis. Maka data yang muncul inner join itu adalah hanya seperti ini. Jadi irisan dari tabel kendaraan dan tabel servis maka akan membentuk sebuah data seperti ini. Sebentar ada yang masuk lagi. Ini ya. Sampai di sini konsepnya ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan? Jadi sebenarnya inner join itu kalau konsepnya sudah paham, nanti di query-nya akan mudah. Ini dari konsepnya dulu, apa ada yang ingin ditanyakan atau ingin diulang lagi? Oke, saya anggap paham ya kalau kalian semua diam. Jadi di sini kita lanjut sekarang. Ini inner join atau irisan. Nah, sekarang untuk yang left join. Nah, kalau left join berbeda dengan inner join. Left join itu, left itu artinya kan kiri. Berarti dia akan mengambil semua data yang ada di tabel yang kiri. Lalu akan dicek di tabel yang kanan. Ya. Nah, di sini tabel kendaraan lagi-lagi saya coba yang kiri. Tabel servisnya yang kanan. Jadi nanti query-nya adalah tabel kendaraan left join tabel service. Yang disebutkan duluan adalah tabel kendaraan. Di sini dia akan ngecek juga. Yang pertama, DK1234HI, dia akan ngecek, oh ada. Maka ditampilkanlah datanya. Dia akan ngecek lagi sama, prosesnya sama kayak tadi, dia akan ngecek. Nah, karena dia di sini left join, maka semua data yang ada di tabel kiri, dalam hal ini adalah tabel kendaraan, akan dimunculkan. Karena dia tidak ada di tabel yang kanan, atau di tabel servis, maka dia akan di set null. Jadi di sini DK333DD ini dia akan tetap dimunculkan, tetapi di sini yang kanannya dia di set null. Itu untuk yang left join. Berbeda dengan tadi inner join ya, karena dia beririsan, maka DK333DD ini dia nggak ada, nggak muncul nanti dia. Kayak gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk yang left join? Oke, saya lanjutkan. Untuk yang right join, itu sebaliknya ya, kebalikan dari left join. Jadi semua tabel yang di kanan dimunculkan. Jadi case-nya masih sama. Ini prosesnya sama untuk yang awal, jadi dia akan ngecek dulu semuanya.
Jadi di sini yang tabel yang kanan itu sisanya adalah DK44JJ. Ini kan sebenarnya nggak ada di tabel yang kiri. Jadi yang kiri adalah di set 0. Kalau tadi yang left join, itu yang kiri dimunculkan semua datanya. Kalau tidak ada di tabel yang kanan, dia akan di set 0. Itu konsepnya untuk right join. Oke, sebentar. Ada yang masuk lagi. Oke, itu ya. Nah, sekarang untuk yang full join, maka datanya akan semua dimunculkan. Jadi, kalau yang tadi konsepnya, ini masih sama. Dia akan menampilkan semuanya. Lalu, nah jadi seperti ini dia. Jadi yang left dan right join itu digabungkan. Jadi semua datanya muncul. Kalau tidak ada, dia akan di set 0. Jadi ini untuk yang full join. Oke, ini konsepnya seperti ini. Sekarang untuk contoh kasus, untuk ininya, di query-nya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data atau tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, di mana primary key-nya adalah NIM. Ini adalah primary key-nya. Lalu ada tabel mata kuliah, di mana primary key-nya adalah ID mata kuliah. Dan di sini ada jadwal. Nah, berbeda dengan kasus yang tadi. Di sana kan kalau yang kasus yang tadi relasinya hanya 2 tabel. Kalau sekarang saya ada 3 tabel. Jadi mahasiswa dengan jadwal, mata kuliah dengan jadwal. Jadi di sini ID mahasiswa adalah foreign key dari tabel mahasiswa. Kode mata kuliah adalah foreign key dari tabel mata kuliah. Untuk contohnya mungkin saya akan coba 2 tabel dulu ya, join kan. Jadi di sini saya ingin menggabungkan atau menjoinkan tabel mahasiswa dengan jadwal. Kita coba yang inner join dulu. Select bintang from mahasiswa. Query-nya adalah inner join. Ini untuk yang inner join. Mahasiswa inner join jadwal. On. Jadi ini yang disebutkan duluan. Maka ini kita anggap sebagai tabel yang kiri. Ini yang kita sebut belakangan, maka ini kita sebut sebagai, kita anggap sebagai tabel yang kanannya. Ya, jadi bayangannya saya ingin menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel jadwal. Berarti mahasiswa ada di kiri, jadwal ada di kanan. Di mana mahasiswa primary key-nya apa di sini? NIM ya. Mahasiswa.nim artinya kolom NIM, ini kolom ya, kolom NIM yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan ini ada ID, oh sorry, ini saya salah ya. ID mahasiswa. Nah, ini maksudnya tolong dong tampilkan data, tampilkan semua kolom, ini bintangnya ingat jangan lupa semua kolom. Tolong dong tampilkan semua kolom yang ada di tabel mahasiswa, digabungkan dengan tabel jadwal, di mana NIM di kolom mahasiswa itu sama dengan ID mahasiswa di kolom, di tabel jadwal. Jadi itu maksudnya. Sekali lagi, tolong dong tampilkan semua kolom yang ada di tabel mahasiswa, digabungkan dengan tabel jadwal, di mana kolom NIM yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan kolom ID mahasiswa yang ada di tabel jadwal. Kalau kita jalankan,
maka dia hanya menampilkan 3 data. Jadi ini 11103, ini yang sama ya, akan muncul semua. Jadi di sini data mahasiswa yang lain itu nggak akan muncul, yang nggak ada di tabel jadwal itu dia nggak akan muncul. Jadi yang muncul cuman di mana datanya yang keduanya ada. Kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, masih bisa ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau untuk yang left join, klik bintang from mahasiswa, left join, jadwal, on mahasiswa.nim sama dengan jadwal.id mahasiswa. Nah, jadi seperti ini. Jadi semua data yang ada di tabel mahasiswa itu akan dimunculkan. Kalau dia tidak ada di tabel jadwal, maka dia akan di set 0. Nah, sekarang kalau right join, nah, kenapa dia di sini ada 3? Karena kebetulan di tabel jadwal itu ada 3 data. Jadi semuanya sudah ada di tabel mahasiswa. Kayak gitu. Kalau ingin mengetes biar nggak ada, mungkin teman-teman di sini coba buatkan satu ID mahasiswa sembarang gitu misalnya. Nah, ini ID mahasiswa ini kan sebenarnya nggak ada di tabel mahasiswa. Jadi kalau kita buatkan right join, nah jadi di sini dia 0. Itu konsepnya dari right join. Nah, di sini kita bisa mengolah lagi datanya ya. Ini kan konsepnya join seperti itu. Biasanya kalau teman-teman nanti mungkin di kerja gitu misalnya waktu kerja, ini bisa digabungkan lagi. Jadi materi-materi kita yang sebelumnya itu bisa kita gabungkan di join ini. Contoh nih, untuk kasus inner join, tolong dong tampilkan nama dan apa ya misalnya ya, nama dan jam kuliahnya gitu misalnya. Di sini di tabel mahasiswa kan ada namanya, tapi dia tidak ada jam kuliahnya. Di jadwal itu ada jam kuliahnya, tapi dia tidak ada nama. Maka disinilah kita salah satu fungsi dari join, di mana kita gabungkan dengan materi kita yang sebelumnya, select. Jadi di sini kita bisa, tolong dong tampilkan kolom nama di tabel mahasiswa, berarti mahasiswa nama, koma, lalu saya ingin menampilkan kolom jam di tabel jadwal. Nah, ini. Jadi kita bisa tahu namanya si Budi ini, dia misalkan kuliahnya jam berapa gitu misalnya. Ini juga teman-teman bisa gabungkan lagi dengan materinya. Saya ingin tahu nih, berapa orang yang kuliah di kelas K01 gitu ya. Bisa nggak ya? Oke. Sebentar. Oke, mungkin saya tambahkan satu lagi ya biar
Contohnya Singaraja ini Handi. Mungkin deh. Nanti ini ya. Nah ini misalnya, misalkan ada case seperti ini. Ada berapa orang yang kuliah di kelas K01 yang dari Singaraja gitu misalnya. Berarti di sini kita bisa tampilkan datanya. Contoh nih, saya pengen tahu siapa aja yang kuliah di kelas K01 yang dari Singaraja, yang tempat lahir dari Singaraja. Berarti di sini saya bisa pakai where mahasiswa dot tempat lahir itu sama dengan Singaraja. And jangan lupa kalau teman-teman kondisinya ada banyak, itu pakai N, kelasnya itu sama dengan K01. Di sini, sorry, kalau string pakai tanda petik. Nah, jadi di sini kita bisa tahu ternyata yang kuliah di kelas K01 yang dari Singaraja ada 2 orang. Nah, ini kan ada 2. Bagaimana kalau datanya jutaan? Gimana caranya saya tahu ada berapa orang yang kuliah di K01 lalu tempatnya Singaraja? Kan nggak mungkin teman-teman select bintang terus di sini teman-teman hitung kolomnya ada berapa gitu kan nggak mungkin. 1, 2, 3, 4. Kalau ada jutaan kan teman-teman nggak mungkin hitung gitu kan. Jadi di sini kita manfaatkan yang agregasi kemarin antara count, sum, sama average-nya yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Jadi di sini kita bisa select seperti ini. Oh, saya pengen tahu nih, ada berapa orang nih yang kuliah di kelas. Jadi kita coba ambil kelasnya dulu. Folder kelas sama tempat lahir ada di tabel mahasiswa. Berarti di sini mahasiswa dan tempat lahir. Nah, kalau untuk menghitung jumlah jumlah baris, kita pakainya adalah count. Count di sini adalah mahasiswa.nim contohnya gitu. Jadi saya ingin menjumlahkan, sebentar, tunggu sebentar ya. Oke, sorry ya.
Kita lanjutkan. Oke, jadi tadi itu case-nya saya pengen tahu nih di kelas K01 sama di tempat lahirnya Singaraja ada berapa orang. Jadi kita di sini pakai yang count. Saya ingin menghitung mahasiswa NIM-nya. Kita di sini bisa kasih alias S jumlah mahasiswa misalnya. Ini kalau kita pakai count atau agregasi, fungsi agregasi, jangan lupa kita pakai group by jadwal dot kelas mahasiswa dot tempat lahir. Ini artinya tolong dong tampilkan jadwal kelas, tempat lahirnya, lalu jumlah barisnya dari tabel mahasiswa dan tabel jadwal, di mana kolom NIM di tabel mahasiswa itu sama dengan ID mahasiswa di tabel jadwal. Mana di sini saya kondisinya adalah tempat lahirnya Singaraja dan kelasnya K01. Grup by ini adalah dikelompokkan berdasarkan jadwal kelas dan tempat lahir. Maka kalau ini kita jalankan, sorry, ada yang salah. Jadwal mahasiswa tempat, oh sorry, mahasiswa ya. Nah, jadi di sini kita sudah tahu nih, ternyata kelas 01 dan tempat lahirnya Singaraja itu jumlahnya ada 2. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek lagi ngitung satu persatu itu barisnya kalau nanti barisnya ada banyak. Kayak gitu. Nah, jadi join ini kita bisa gabungkan dengan materi yang sebelumnya terkait dengan agregasi, lalu select kolom, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Oke, nah ini, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau mungkin ada yang masih bingung terkait join sebelum kita lanjutkan? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi itu saya joinkan 2 tabel antara mahasiswa dan jadwal. Kita juga bisa joinkan lagi antara jadwal dan mata kuliah. Jadi di sini di contohnya klik bintang from mahasiswa inner join jadwal. Sorry. Oke. Di sini ada kolom NIM, nama, umur, tempat lahir, jurusan, ID mahasiswa, kode mata kuliah, jam, dan kelasnya. Nah, di sini kalau kita ingin tahu mata kuliah ini apa sih? Ini kan cuma kode aja nih di sini. Kita nggak tahu nama mata kuliahnya. Sedangkan nama mata kuliah itu ada di tabel mata kuliah. Berarti kita harus joinkan lagi tabelnya dengan tabel mata kuliah. Jadi di sini teman-teman bisa inner join lagi dengan tabel mata kuliah. Nah, di sini yang mana yang akan kita joinkan? Kalau kita perhatikan, kolom yang sama yang menghubungkan antara mata kuliah
Itu kan di sini ada ID mata kuliah. Nah, yang menghubungkan ini kan sebenarnya adalah tabel jadwal karena foreign key-nya ada di sini. Foreign key-nya mata kuliah ada di tabel jadwal. Berarti di sini kita bisa buatkan, saya ingin menggabungkan tabel mata kuliah di mana kolom mata kuliah, kolomnya apa di sini? Kolomnya adalah ID mata kuliah. ID mata kuliah itu sama dengan tadi tabelnya adalah jadwal ya. Jadwal, kolomnya adalah kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Jadi di sini saya menggabungkan tabel mata kuliah di mana kolom ID mata kuliah di tabel mata kuliah itu sama dengan jadwal atau kolom kode MK di tabel jadwal. Nah, di sini kalau saya jalankan, maka di sini kita bisa mendapatkan nama mata kuliahnya. Jadi di sini kita bisa dapatkan untuk query yang tadi itu, kita bisa dapatkan ini lagi nih, dapatkan informasi. Berapa sih ada mahasiswa yang kuliah di kelas 01 yang dari Singaraja yang ngambil mata kuliah basis data. Nah, itu misalnya berarti kan di sini kita tinggal tambahkan. Ada berapa sih? Jadi di sini kita tambahkan inner join kuliah sebentar ada yang masuk lagi. Mata kuliah.idmk sama dengan jadwal.kode MK. Tapi di sini where mahasiswa tempat Singaraja n kelasnya ke 01 n ini sebenarnya bisa. Jadi ini sebenarnya kalian penamaan tabel ini kalau nama kolomnya berbeda itu teman-teman bisa tanpa menyebutkan tabelnya. Tapi kalau teman-teman nanti nama kolomnya sama, contoh di sini NIM, di tabel mahasiswa kalian pakai NIM, di tabel apa ini ya? Di tabel jadwal kalian pakai NIM juga. Maka nanti MySQL-nya akan bingung. Ini NIM di tabel mana yang kalian tampilkan? Kalian pakai di tabel, ada penamaan tabelnya. Jadi kalian harus menyebutkan nama tabelnya baru nama kolomnya. Tapi kalau kalian nanti namanya berbeda, ini NIM-nya sama ID mahasiswa ini berbeda, nama kolomnya, jadi kalian bisa menyebutkan tanpa menuliskan tabelnya kayak ini ya, kelasnya ke 01 bisa. Tapi saya biasanya lebih aman, pasti saya akan disebutin aja nama tabelnya juga enggak masalah, biar aman aja. Ini kelas di tabel jadwal. Lalu di sini ada tabel mata kuliah. Nama MK itu sama dengan jadi di sini saya ingin mengetahui ada berapa orang yang kuliah di kelas K01, lalu yang tempat lahirnya dari Singaraja, dan yang ngambil mata kuliah basis data. Jadi di sini kita bisa tahu ada berapa orang. Ada 2 orang. Kayak gitu ya. Kalau ingin menampilkan kolomnya, ya tinggal ditampilkan mata kuliah dan nama MK. Jangan lupa ditambahkan di grup by-nya, dikelompokkan berdasarkan mata kuliah dan nama MK.
Jadi kalau teman-teman nggak isi ini, dia akan error. Nah, oh, bukan error. Jadi dia nggak tahu nih dikelompokkan sebagai yang mana. Jadi seperti ini ya. Jadi dia akan menampilkan ini yang di kelas K01, tempat lahirnya Singaraja, mata kuliahnya adalah basis data. Jadi ini pengelompokannya. Nah, kalau teman-teman ingin join lagi ke tabel yang lain, berarti nanti inner join-nya akan tambah banyak. Kayak gitu. Tapi konsepnya adalah sebenarnya dia menggabungkan dua tabel. Walaupun nanti inner join-nya di sini kan teman-teman lihat inner join-nya ada dua. Nanti misalkan ada inner join lagi. Inner join misalkan tabel 3 gitu misalnya. On jadwal dot misal teman-teman buat tabel kelas gitu misalnya. Ada master kelas lagi. Misalkan di sini ID kelas sama dengan kelas dot ID kelas. Nah, misal ya, kita kan belum ada lagi tabelnya di sini. Walaupun di sini ada 3 join, tapi sebenarnya ini mereka adalah join antara dua tabel saja. Contoh, join yang pertama itu adalah antara tabel mahasiswa dengan tabel jadwal. Join yang kedua itu kan join antara tabel mata kuliah dan tabel jadwal. Join yang ketiga itu nanti ada tabel jadwal dengan tabel kelas. Jadi di sini sebenarnya kita hanya menggabungkan dua tabel saja, tapi rentetannya ada banyak. Itu. Contoh ya, jadi di sini saya buatkan, ini saya buat tabelnya nggak pakai query ya biar cepat. Ini kelas, di sini saya buat ID kelas. Kelas. Oke, lalu saya buat lagi misalkan kabupaten. Saya buat satu lagi biar lancar. Nama kabupaten. Oke. Saya coba isi dulu. Oh, sorry. Itu salah ya. Ini satu. Satu. Oh ya. Ini. Di tabel mahasiswa nanti saya tambahkan satu lagi kolom misalnya sal. Ya, sal aja. Jadi asal ini, adalah kita lihat di sini. Nah, asal ini adalah nanti yang akan menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel
kabupaten. Saya buatkan satu biar bisa. Ini dari satu, ini dua. Jadi ini asalnya adalah, berarti ini adalah foreign key dari tabel kabupaten, di mana di sini ID kabupaten itu adalah primary key-nya. Lalu di sini ada kelas di tabel jadwal, itu kolom kelas ini akan menjadi foreign key dari tabel kelas. Di mana di sini tabel kelas ini primary key-nya adalah ID kelas. Nah, di sini contoh, saya akan menjoinkan kelas, kolomnya adalah kelas, benar nggak? Jadwal.kelas, benar. Sama dengan kelas.id kelas. Ini jangan count dulu deh. Kita bisa tampilkan kelas dan nama kelas. Oh, nggak ada ya. Kita jangan pakai where dulu deh. Nah, ini. Jadi di sini yang muncul hanya data ini. Kita bisa menampilkan tempat lahirnya, nama mata kuliah, dan nama kelasnya. Ini kan sebenarnya ada di tabel yang berbeda. Kita ingin joinkan lagi. Saya pengen joinkan lagi untuk kabupatennya gitu misalkan. Ya udah di sini kita joinkan lagi kabupaten on yang berelasi apa? Yang berelasi dengan tabel kabupaten kan mahasiswa. Berarti di sini mahasiswa dot asal. Asalnya itu sama dengan kabupaten dot id kabupaten. Ini kita bisa munculkan kabupaten, kolomnya adalah nama kabupaten. Jalankan. Nah, jadi muncullah nama kabupatennya. Jadi itu adalah konsepnya join. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk konsepnya join. Jadi di sini teman-teman bisa gabungkan dengan proses agregasi, kondisi, lalu order by juga bisa teman-teman. Yang jelas urutannya adalah select dulu from, baru join-nya left, right atau inner join. Setelah join, baru where, kondisi. Ini kondisi ya. Setelah kondisi, teman-teman bisa pakai group by, apa, dikelompokkan berdasarkan apa. Lalu teman-teman bisa pakai order by. Jadi urutannya seperti itu ya. Pengurutan. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita hari ini? Pak, saya Yuk. mau nanya, Ya, kalau misalkan kita pakai right join itu secara teknisnya itu pembacaannya tetap dari kiri ke kanan ya? kalau right join dari kanan ke kiri. Oh gitu. Ya, Ya. left join itu kiri ke kanan, kalau right join dari kanan ke kiri. Hmm. Ya. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Pak, sudah mau bertanya Pak. Ya. Apa perbedaan dari join 3 itu Pak? Hah? Bedanya? Bedanya yang mana antara yang mana? Nah, inner join, left join, sama right join ini Pak. Nah, ini. Kamu nggak ikutin dari awal tadi ya? Ikutin Pak, tapi bingung Pak. Oke, bingung. Ini bedanya ya. Saya ulangi lagi. Mana dia? Nah, ini. Inner join. Ini ya inner join. Inner join itu adalah irisan. Jadi kalau kalian punya himpunan A dan himpunan B, maka yang diambil adalah yang beririsan. Jadi yang sama-sama aja diambil, yang muncul. Contoh case-nya adalah ini, tabel kendaraan dan tabel servis. Saya punya data ini, datanya ini ya. Kalau ini kita inner join-kan, maka dicek nih, mana datanya yang sama. Ini kan sama, plat kendaraan sama plat kendaraan sama. Maka dia akan muncul semuanya kolomnya. Nih, dia ngecek, kalau ada dia dimunculkan. Ini juga dicek. Nah, DK333DD kan nggak ada di tabel servis. Maka datanya tidak akan muncul di hasilnya. Kalau kita gabungkan, maka hasilnya itu tidak ada data ini, DK333DD ini. Itu inner join. Jadi datanya yang beririsan yang akan dimunculkan. Sampai sana paham dulu? Paham Pak. Nah, oke. Bedanya dengan left join, kalau left join, maka dia akan memunculkan semua data di tabel yang kiri. Contohnya, tabel kendaraan dan tabel servis. Atau tabel kendaraan left join tabel servis. Berarti di sini yang kiri adalah tabel kendaraan, yang kanan adalah tabel servis. Pertama dia akan ngecek dulu yang sama. Ini kan sama semua. Nah, karena dia left join, maka aturannya adalah, konsepnya adalah tabel yang di kiri itu akan dimunculkan semua datanya. Tetapi karena dia tidak ada di tabel yang kanan, di tabel servis dia nggak ada, maka di sini dia akan nol. Ini datanya ini semua muncul. Di sini nol. Kalau tadi inner join, yang ini yang terakhir ini nggak ada. Sampai sana bisa ditangkap? Bisa, oke. Bisa Pak. Kalau right join itu kebalikannya dari left join. Jadi tabel yang di kanan itu dimunculkan semua. Contoh, tabel servisnya ini adalah, tabel kendaraan right join tabel servis. Maka tabel servis adalah tabel yang di kanan. Lalu proses yang pertama adalah dia akan ngecek dulu. Yang sama dimunculkan dulu. Nah, karena di sini DK444JJ yang ini itu nggak ada di kiri, maka dia tetap dimunculkan. Tetapi nilai yang di kiri adalah 0. Itu bedanya. Kalau full join, dia akan ditampilkan semua. Nah, itu. Yang kiri ditampilin, yang kanan juga ditampilin. Jadi di mana nanti di sini sama-sama 0 nilainya. Itu konsepnya. Gimana? Masih bingung? Sudah Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Nggak ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, jadi kita bisa akhiri untuk yang materi kita untuk yang join.
Sekali lagi jangan lupa maksimal untuk presentasinya setelah sampai UAS ya. Sampai UAS. Sudah ada kemarin udah ada banyak sih yang presentasi untuk yang basis data. Jadi saya masih nunggu untuk teman-teman yang selanjutnya. Yang web, oh ya, ini ada web ya. Ini mungkin ada yang ikutin web di sini. Yang webnya masih ada 1 orang kemarin. Oke, silakan. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ada kegiatan lain, bisa live. Setelah ini saya akan kirimkan absensinya di grup, seperti biasa. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa via chat atau mau ketemuan langsung, tidak masalah. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, gitu, Pak. Ya, silakan.